Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Prabowo, saya dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan satu materi yang berjudul Dana Moneter Internasional atau DMI. Yang pertama, pengertian Dana Moneter Internasional atau IMF adalah organisasi internasional yang mengawasi sistem keuangan global dengan mengikuti kebijakan makroekonomi dari negara-negara anggotanya, terutama mereka yang memiliki dampak terhadap nilai tukar dan neraca pembayaran. IMF dibentuk dengan tujuan menstabilkan nilai tukar internasional dan memfasilitasi pembangunan dan menawarkan sangat leverage pinjaman, terutama pada negara-negara miskin. IMF adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman pada negara anggotanya untuk membantu masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha negara. Dari negara-negara anggota PBB yang tidak menjadi anggota adalah Korea Utara, Kuba, Liechtenstein, Andorra, Monaco, Tuvalu, dan Nura. IMF dijuluki organisasi internasional paling berkuasa pada abad ke-20 yang sangat besarnya pengaruh bagi kesejahteraan sebagian besar penduduk bumi. Lembaga ini dibentuk sebagai hasil kesepakatan Bretton Woods setelah Perang Dunia Kedua. Menurut pencetusnya, Keynes dan Dexter Witt, tujuan pembentukan IMF adalah menciptakan lembaga demokrasi yang menggantikan kekuasaan para bankir dan pemilik modal internasional yang bertanggung jawab terhadap resesi ekonomi pada AKD 1930-an. Akan tetapi, peran ini terbalik 180 derajat setelah IMF dan Bank Dunia menerapkan modal ekonomi neoliberal yang menguntungkan para pemberi pinjaman, bankir, swasta, dan investasi internasional. Tujuan IMF. Dalam status pendirian IMF, beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh IMF yaitu A. Memajukan kerjasama moneter internasional dengan jalan mendirikan lembaga. B. Memperluas perdagangan dan investasi dunia. C. Memajukan stabilitas kurs valuta asing. D. Mengurangi dan membatasi praktik-praktik pembatasan terhadap pembayaran internasional. E. Menyediakan dana yang dapat dipinjamkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek atau jangka menengah yang dibutuhkan untuk mempertahankan kurs valuta asing yang stabil selama neraca pembayaran mengalami devisa yang sifatnya sementara sampai dapat diatasi dengan jalan menyesuaikan tingginya kurs devisa. F. Memperpendek dan memperkecil besarnya defisit atau surplus neraca pembayaran. G. Menjadi tempat secara permanen bagi pertemuan-pertemuan dan perundingan untuk mencapai kerjasama internasional dalam bidang keuangan. H. Membantu memperluas perdagangan internasional yang seimbang di antara anggotanya dan membantu perekonomian para anggotanya. I. Berusaha menindakkan comparative depreciations dan mengusahakan tercapai stable exchange rates. J. Menghilangkan exchange rate triotions. K. Membantu para anggota yang mengalami kesukaran dalam pinjaman luar negeri agar tidak mengalami tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara yang bersangkutan dan negara lainnya. Tujuannya adalah memberikan kepercayaan kepada para anggotanya. Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank atau IDB. Konsep dasar Bank Pembangunan Islam atau IDB. Pengertian The Islamic Development Bank adalah institusi keuangan internasional yang didirikan sesuai dengan The Declaration of Intent yang diterbitkan oleh Conference of Finance Minister of Muslim Conference yang diadakan di Jeddah pada tahun 1973 dengan tujuan mempromosikan perkembangan ekonomi dan sosial dari komunitas muslim, baik negara anggota maupun non-anggota, yang sejalan dengan syariat Islam.
Salah satu tujuannya yang penting adalah membantu mendorong perdagangan antar negara Islam. IDB merupakan cabang keuangan dari Organization of the Islamic Conference atau OIC. Ide awal pembentukan Bank Islamik Internasional untuk menyungi sistem keuangan negara-negara Islam di seluruh dunia adalah proposal yang diajukan oleh Mesir kepada sidang Menteri Luar Negeri Islam atau OKI di Karachi, Pakistan, bulan Desember tahun 1970. Proposal ini berisi tentang studi pendirian Bank Islam fokuskan untuk perdagangan dan pembangunan atau International Islamic Bank for Trade and Development dan pendirian Federasi Bank Islamik atau Federation of Islamic Bank. Proposal ini kemudian dikaji oleh 18 negara Islam. Isi dari proposal tersebut mengusulkan untuk mengganti sistem keuangan yang selama ini didasarkan pada bunga dan sistem kerja sama bagi hasil, baik bagi untung maupun bagi rugi. Hal-hal yang terkandung dalam usulan proposal tersebut yaitu 1. Mengatur transaksi komersial antar negara-negara Islam. 2. Mengatur institusi pembangunan dan investasi. 3. Merumuskan masalah transfer, clearing, serta settlement antara bank Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu. 4. Membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral syariah di negara-negara Islam. 5. Mendukung upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam. 6. Mengatur administrasi dan menggunakan dana zakat. 7. Mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral negara Islam. 8. Membentuk badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-negara Islam. Kelanjutan proposal yang diajukan oleh Mesir diagendakan kembali pada sidang Moneter Luar Negeri Islam atau OKI di Benghazi, Libya bulan Maret 1973. Kemudian pada bulan Juli 1973 negara-negara Islam penghasilan minyak yang diwakili oleh Komite Ahli bertemu di Jeddah dalam rangka membicarakan pendirian Bank Islam Internasional. Pada pertemuan kedua bulan Mei 1974 dibahas rancangan anggaran dasar dan rancangan anggaran rumah tangga. Kemudian rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank atau IDB disetujui pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah tahun 1975. Modal dasar pendirian IDB adalah 2 miliar dinar Islam atau setara dengan 2 miliar Special Drawing Right atau SDR. Keanggotaan IDB seluruhnya adalah negara-negara yang tergabung dalam OKI. Saat ini IDB memiliki jumlah anggota 43 negara yang bertugas memberikan pinjaman bebas bunga dan proyek infrastruktur dan pembiayaan pada negara anggota berdasarkan partisipasi modal negara tersebut. B. Visi dan misi IDB. Demi mencapai tujuan IDB memiliki visi untuk menjadi leader dalam mendorong pembangunan sosial ekonomi di negara-negara anggota dan masyarakat muslim di negara-negara non-anggota sesuai dengan prinsip syariah. Di samping itu, IDB juga memiliki misi untuk mengurangi kemiskinan, mendukung pembangunan manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi Islam, perbankan dan keuangan, dan meningkatkan kerjasama antara negara-negara anggota melalui mitra pembangunan IDB. Tujuan IDB untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara anggota dan masyarakat muslim, baik secara perseorangan maupun bersama-sama, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu hukum Islam. Fungsi IDB. Fungsi IDB adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial, mendirikan dan mengoperasikan dana khusus untuk tujuan tertentu, seperti dana pembantuan untuk masyarakat muslim di negara-negara non-anggota IDB, dan berwenang untuk menerima dan memobilisasi dana tersebut berdasarkan sumber-sumber daya keuangan syariah yang kompetitif. IDB dituntut untuk membantu dalam promosi perdagangan luar negeri, terutama dalam barang-barang modal di antar negara anggota, dengan cara memberikan bantuan teknis pada negara-negara anggota dan memperluas
fasilitas pelatihan untuk personal yang terlibat dalam kegiatan pembangunan di negara-negara muslim untuk menyesuaikan diri dengan syariah. Keanggotaan dan prinsip operasional IDB. A. Negara anggota. Saat ini keanggotaan IDB terdiri atas 56 negara. Syarat dan kondisi dasar untuk keanggotaannya adalah dengan negara calon anggota harus menjadi anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI, membayar kontribusi pada modal bank, dan persediaan menerima syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dapat diputuskan oleh Dewan Gubernur IDB. B. Prinsip operasional. Beberapa prinsip dalam operasional IDB yaitu: 1. Menjadi khalifah atau pelopor pembangunan berdasarkan landasan Islam. 2. Proaktif. 3. Selalu menjaga hubungan dan berusaha meningkatkan kerjasama. 4. Menjadikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai target sebelum menyusunnya menjadi program. 5. Berkonsultan dengan intens kepada setiap stakeholders dalam setiap penyusunan yang diajukan. C. Fokus kerjasama. Beberapa fokus utama dalam kerja sama IDB yaitu: 1. Pembangunan manusia. 2. Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan. 3. Pembangunan infrastruktur. 4. Kerjasama perdagangan antar negara anggota. 5. Pembangunan sektor swasta. 6. Kajian dan pembangunan di bidang ekonomi, perbankan, dan keuangan Islam. D. Area operasi IDB. Lebih dari 600 juta orang hidup di negara-negara IDB. Pendapatan per kapita dari 55 negara tersebut adalah 1083 US dollar. Semua anggota bank adalah negara-negara berkembang dan 23 dari anggota-anggotanya adalah negara kurang berkembang. Bantuan keuangan dari teknis bank mencapai komunitas muslim di luar negeri. Anggota yang berjumlah sekitar 60 negara. IDB mengabulkan pinjaman bebas bunga jangka panjang 10 sampai 15 tahun untuk membantu membiayai proyek utama di area infrastruktur, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan agrikultur, termasuk pembiayaan perdagangan, promosi sektor swasta, kerjasama teknis, program dukung perset pemuda, dan dana unit investasi. Mereka menargetkan pengembangan perdanaan jalan raya dan pembuatan rel kereta api. Mereka menyediakan modal dan penasihat teknis pada negara-negara yang tertarik dalam membangun Bank Islam. Mereka menyetujui untuk membiayai Bank Islam untuk meminjamkan uang kepada pengusaha umum ataupun swasta untuk pendirian perusahaan berdasarkan syariat Islam kecil dan 4 menengah. Mereka juga menyediakan bantuan teknis dan fasilitas bagi personal yang terlibat dalam kegiatan pengembangan di negara anggota. IDB membantu dalam mempromosikan perdagangan asing, terutama dalam barang modal di antara negara anggota. Pembiayaan Islam IDB yang lebih murah tersedia bagi pembiayaan perdagangan antara anggota OIC. IDB menyetujui pembayaran perdagangan impor dan ekspor, juga menyetujui pembiayaan operasi ekspor dari produk minyak dari negara Arab. Di bawah program BADEA, anggota OIC bertemu di sebuah forum yang disponsori oleh IDB yang diadakan pada bulan April 2003 di Casablanca untuk mendiskusikan dukungan perdagangan antar negara-negara muslim. Uni Emirat Arab ketika mengajukan kepada IDB untuk membentuk Islamic Institute for Trade Financing untuk mendorong perdagangan Islam dan memperkuat kemampuan negara Islam untuk mengekspor produk mereka ke dunia industri. Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit atau ICH yang dilakukan pada tahun 1994 merupakan anak perubahan IDB yang bertujuan memperbesar cakupan transaksi perdagangan dan alur investasi antara negara-negara anggota OIC dan menyediakan asuransi kredit ekspor untuk menutup piutang ekspor yang tidak dibayar yang merupakan hasil dari risiko komersial atau pembeli dan non komersial atau negara. Modal Islamic Corporation for the
Development of the Private Sector atau ICD. ICD adalah Institut Keuangan Internasional Multilateral yang didirikan oleh IDB pada tahun 1999. IDB menggunakan mode pembiayaan Islam dalam operasi termasuk penjualan kredit, penyewaan, dan partisipasi modal. ICD bertujuan meraih kesempatan bagi sektor swasta yang dapat berfungsi sebagai mesin bagi pertumbuhan, menyediakan serangkaian produk keuangan yang produktif sebagai mesin bagi pertumbuhan, menyediakan serangkaian produk keuangan yang produktif bagi sektor swasta di negara IDB. Dana infrastruktur. Dana ini merupakan dana modal swasta pertama yang berfokus pada pengembangan infrastruktur di negara-negara muslim. IDB adalah sponsor utama dari dana yang ada, sedangkan Ma'al Al-Islam Trust atau DMI merupakan sponsor utama lain yang menyumbang. Melalui dana tersebut, IDB mempromosikan kegunaan dari pembiayaan negara-negara Islam untuk menggerakkan proyek yang dibiayai melalui agensi kredit ekspor dan bank komersial.